Baik, saya izin buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Mufidah. Hari ini saya akan mendampingi. Lebih enaknya kayaknya ngobrol-ngobrol karena pasti saya akan banyak dapat ilmu dari Ibu Hajah Siti Ma'rifah. Baik, hari ini saya akan memoderatori seminar. Kalau saya bilang seminar agak berat nggak sih Ibu-ibu? Enggak, udah biasa ya. Baik, biasanya kami menyebutnya panel sih. Akan memoderatori panel yang bertema keluarga Aswaja. Ini kebetulan saya belum menikah, tapi tentu saya ingin menjadi calon ibu dong. Betul ya Bu ya? Jadi memang yang sangat dikhawatirkan bagi orang tua tentunya dan calon orang tua itu bagaimana sih cara mendidik anak-anak, betul ya ibu-ibu ya? Apalagi ingin banget kan anaknya itu menjadi qurrata a'yun, bener nggak? Penyejuk pandangan. Nah, tentu sekarang Masjid Hasyim Asy'ari ini telah menghadirkan narasumber yang sangat bagus sekali bagaimana memberikan tips-tips mendidik anak sesuai dengan karakter Aswaja. Baik, langsung saja tidak berpanjang kalam, saya serahkan kepada Ibu Hajah Siti Ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun selaku Ketua DKM Masjid Asy'ari ya. Masjid Kiai Hasyim Asy'ari, juga yang tadi saja baru saja memberikan sambutannya Bapak Al-Mukarram Dr. M. Syaikillah selaku Kabid Pendidikan. Kemudian juga Bapak Kiai Ahmad Sauri, Takmir Masjid, dan Bapak Ibu yang hadir pada seminar ya. Ini seminar Aswaja, bagaimana membentuk keluarga Aswaja ya. Jadi satu seminar yang menarik, dan oleh karena kita pada hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak berbilang sayang, yang selalu memberikan rahmat bagi kita. Dan salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada pembuka tabir dunia sains yang telah mengajak kita untuk iqra, membaca, merenungi, mengeksplorasi seluruh statement-statement ilahi, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ini Ananda, ini masih muda karena belum menikah, jadi seumuran anak saya nih Bu ya. Ananda Mufidah, usianya berapa? 17, ini belum menikah, jadi saya panggil Ananda nih ya, yang cantik jelita. Saya hari ini sangat tadi betul, begitu masuk ke ruangan ini rasanya langsung cerah ceria dengan ibu-ibu yang cantik soleha, berkerudung pink. Waduh, saya sih sebetulnya tidak menyangka audiensnya seperti ini ya. Luar biasa ibu-ibu yang hadir seminar, dan juga bapak-bapak walaupun minoritas saat ini ya Pak ya. Ibu-ibu jangan lupa, ibu-ibu jangan merasa mayoritas terus ibu lupa. Ibu datang ke sini karena ada izin suami Bu ya. Karena ridho suami, termasuk yang beliin kerudung sama baju Bu ya. Jadi walaupun mayoritas tidak boleh sombong ya, tidak boleh melupakan ya, harus juga menghormati suami. Bapak-bapak yang hadir di sini ya. Karena ibu-ibu di dalam keluarga ini manajernya Bu ya, tapi pimpinannya, bosnya bapak-bapak ya Bu ya. Ya kalau dalam ini kita kenal ungkapan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kalau di rumah tangga Bu ya. Tetapi
kalau di itu di wilayah domestik Bu ya. Kalau di publik kita juga bisa menjadi pemimpin ya. Semua kita ini adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk ibu juga mengasuh anak-anak, mengurus suami. Itu juga ibu adalah pemimpin di rumah tangga. Materi kali ini sebetulnya saya sudah menyiapkan slide, tetapi ini kurang tepat untuk ibu-ibu. Saya saya mohon izin sambil turun ya Bu ya, biar santai supaya saya nggak terlalu jauh dengan ibu-ibu ya. Jadi materi aswaja yang selama ini diberikan, tapi karena ini ibu-ibu lebih banyak, saya tentu akan menyesuaikan dengan ibu-ibu karena berkaitan dengan keberadaan saya selaku Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami di MUI ada komisi khusus yang bergerak atau menangani bidang perempuan, remaja dan keluarga di seluruh Indonesia yang terdiri dari lebih dari 30 ormas perempuan yang bergabung di dalamnya Bu ya. Termasuk ormas ibu-ibu mungkin ada Muslimat, ada Fatayat, ada Aisyah, ada Matlul Anwar dan 30 lebih ormas perempuan. Oleh karena itu menjadi konsen kami dan kami terima kasih pada saat Pak Dr. Safillah mengundang, ya kami juga ingin sharing saja Bu ya. Ibu-ibu tentu secara pengalaman sudah mengimplementasikan sebenarnya prinsip-prinsip aswaja di rumah tangga. Tetapi kami hanya memunculkan itu bahwa itu yang ibu-ibu lakukan itu sesuatu yang luar biasa. Sebuah sistem rumah tangga tadi dimulai itu di dalam ekosistem kebangsaan dan kenegaraan, di dalam mewujudkan generasi yang berkarakter, itu dimulai dari keluarga Ibu ya. Karena ibu ini adalah madrasatul ula. Ibu ini adalah sekolah pertama dan utama. Ya Bu ya. Walaupun sekarang hanya bilang sekolah pertama, tetapi sebetulnya yang utama. Artinya fungsi ibu-ibu selaku guru di keluarga itu tidak bisa digantikan oleh yang lain Ibu ya. Nah kalau ibu-ibu bekerja menyesuaikan waktunya, tetapi fungsi ibu sebagai madrasatul ula harus tetap dijalankan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saya mungkin next aja cepat ya karena ini materi sebetulnya ya prinsip-prinsip aja, ini hanya mengenal lebih dekat tentang Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebuah pedoman keagamaan kita, di mana kita mendasarkan pelaksanaan kegiatan keagamaan kita berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, ya, juga mendasarkan pada ijma, qiyas ya Bu ya, dan juga kepada 4 mazhab. Ya, apa mazhabnya Bu yang kita ikuti secara fikih? Lanjut aja. Mazhab apa Bu? Hambali, Hanafi, ya Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan siapa lagi? Imam Hanafi ya. Hambali, Hanafi, siapa lagi? Maliki ya. Ada 4 yang kita ikuti sebagai landasan secara fikih penerapan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara fikih ya Bu ya. Secara ketauhidan bahwa aswaja ini berprinsip ya di mana prinsip-prinsip tawasud ya, tawazun. Nah, ini prinsip-prinsip di mana mengajarkan Islam secara moderat ya Bu ya. Secara tauhidnya ini sudah ada ya. Ini dalam akidah menganut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari ya Bu ya. Dalam bidang fikih menganut pendapat Imam Mazhab tadi saya sebutkan. Dan dalam bidang tasawuf itu menganut pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali ya. Ini prinsipnya dulu aswaja. Lanjut next. Saya mungkin akan lebih banyak dengan ibu-ibu ya. Nah ini prinsip aswaja sebagai manhaj ya Bu ya. Sebagai jalan atau patokan kita di bidang akidah, bidang sosial politik, bidang istinbat atau hukum, bidang tasawuf. Jadi aswaja itu tidak hanya berkaitan dengan soal tauhid, fikih, tapi juga soal kenegaraan gitu ya. Sikap moderat, sikap toleran, itu ditumbuhkan dari nilai-nilai aswaja. Ya, jadi kalau nilai aswaja ini diterapkan, insya Allah suatu bangsa itu akan hidup damai dan tentram. Karena tidak ada kekerasan ya Bu ya. Ibu senang yang keras apa senang yang lembut? Gimana Ibu dua-duanya nggak konsisten? Apa ada bagian-bagian tertentu yang Ibu senang keras? Ada juga Ibu bagian tertentu senang yang lembut? Oh begitu ya. Tapi kalau sikap pasti ibu-ibu senangnya di sikap lembut Bu ya. Coba Ibu kalau dimarahin suami tiap hari,
Biasanya bukan ibu yang banyak ngomel ya? Yang banyak marahin bapaknya ya? Iya. Nah, jadi ibu di dalam prinsip-prinsip mengenai next ya, mengenai nilai-nilai aswaja ini, di mana ibu tadi yang akan banyak memberikan pengajaran tadi kepada keluarga putra putri ini tadi memang harus dimulai dari keluarga. Ibda, ibda, apa? Ininya ibda binafsik. Harus mulai dari diri sendiri, dimulai dari ekosistem terkecil keluarga. Karena keluarga ini adalah percerminan dari masyarakat, baru kemudian bangsa. Kalau keluarganya ini baik, insya Allah satu bangsa itu akan baik. Jadi bagaimana ibu, ini ibu hebat bu perannya, ibu ya, tapi memang harus dibantu bapak, karena yang disebut keluarga itu bukan hanya ibu ya pak. Pak, bapak ini jangan minoritas, diem aja pak. Bapak itu justru ini yang hebat, yang menentukan ya. Nah, jadi di mana di dalam sebuah keluarga ini nilai-nilai itu ditanamkan, Ibu ya. Untuk anak-anak bagaimana sekarang bahaya narkotika, bahaya pornografi, ya kekerasan. Kekerasan ini tidak hanya di tempat-tempat yang kita anggap kekerasan itu wajar, tapi sudah masuk ke area lembaga pendidikan, bahkan lembaga pendidikan agama. Baik itu kekerasan verbal, kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual Ibu ya. Kenapa? Padahal pondok pesantren itu karakteristiknya dari dulu itu anti kekerasan Bu. Karena nilai-nilai aswaja ini diterapkan, anti kekerasan. Nah kalau ada oknum yang seperti itu jauh panggang daripada api. Itu bukan karakter pesantren atau lembaga pendidikan agama. Tetapi ada orang-orang ibaratnya serigala berbulu domba. Ada serigala berbulu domba yang masuk ke ruang-ruang lembaga pendidikan agama dan pesantren. Karena karakteristiknya itu tidak seperti itu Bu ya. Nah, ibu kan di keluarga mengajarkan nilai-nilai. Nah ibu penting sekali perannya untuk menanamkan nilai-nilai aswaja ini Bu ya. Moderat, kemudian saling menolong, berkeadilan gitu ya. Itu nilai-nilai dasar tadi dan keteladanan Bu ya. Ibu jangan nyuruh anaknya sholat, ibunya enggak. Nah, nyuruh anaknya ngaji, ibunya enggak. Kalau ngomong anak setan, anak apa ya. Emang anak ke siapa? Emang anak ke siapa dibilang anak setan? Ya itu kekerasan loh Bu. Itu kekerasan terhadap anak loh Bu. Itu kalau di undang-undang udah bisa dilaporkan ibu melakukan kekerasan baik secara verbal maupun juga verbal. Masa anaknya dibilang anak setan, anak jin? Ya, karena anak itu dianggap tidak nurut. Makanya anak itu akan nurut, akan bisa melaksanakan kalau ibu-ibu menjadi uswatun hasanah. Kalau jadi uswatun hasanah, ibu contoh, anak itu insya Allah akan mengikuti. Jadi kuncinya memang yang pegang kunci ini ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak, peran bapak-bapak juga harus hadir sekarang ya Pak ya. Paling tidak ada komunikasi. Ibu-ibu juga dengan bapak ini komunikasinya yang baik ya Bu ya. Jangan suka memaksakan, apalagi ngambek ngomel-ngomel Bu ya. Ibu pernah lihat iklan teh itu enggak? Ada iklan sebuah teh tuh di TV ya. Nah pada saat dia bilang sama suaminya mau kerja. Suaminya bilang, ini saya sudah dapat jabatan baru nih. Udah ibu jangan kerja lagi ya. Nah, si istri enggak menjawab langsung di situ ya Bu ya. Tapi dia ngapain dulu? Bikin teh dulu Bu ya. Supaya gimana? Supaya tenang, rayu Bu ya. Supaya ini sebetulnya kita bekerja bukan untuk mencari semata-mata finansial, tetapi juga kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu harus diamal. Begitu Bu. Kira-kira Bapak kasih izin nggak kalau alasannya begitu? Ya, kalau istrinya memberikan maslahat manfaat bagi banyak orang, yang dapat pahala siapa Bu? Bapak dapat pahala juga nggak? Dapat, gitu Bu ya. Jadi jangan ini ibu-ibu pinter, kalau ada maunya jangan maksa Bu ya. Rayu dulu, bikin teh, bikin kopi, bikin apa kesukaannya. Artinya di situ yang saya ingin sampaikan adalah pentingnya komunikasi, tidak satu arah dari berbagai arah tadi. Kenapa anak-anak itu banyak kemudian tidak hanya anak-anak yang broken home ya, anak-anak yang keluarganya utuh pun
mengalami persoalan-persoalan, misalnya apa? Ke narkoba, ya, kemudian ke hal-hal ya kemaksiatan dan sebagainya, itu karena kalau ditanya kenapa kamu begitu, tidak selalu alasannya memang yang paling utama mereka diantaranya mereka tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan kepada orang tuanya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian mencari jalan pintas ya dengan teman sebayanya kalau dapat yang baik, atau bahkan sekarang di era 4.0 ini, di era digitalisasi ini banyak informasi didapat melalui apa? Melalui internet yang sudah luar biasa, di situ akses pornografi itu sudah masuk, sehingga kadang-kadang dia mendapatkan lingkungan yang tidak baik dan ibu tidak tahu anaknya sudah terjerumus. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti ini Bu ya. Jadi bagaimana anak ini meskipun sampai sudah besar, berikan akses mereka bisa bercerita tentang apapun juga dengan ibu, dengan bapaknya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, maka ada solusi setiap permasalahan anak. Dia tidak mencari jawaban ke tempat lain. Nah itu ya Bu ya, kita lanjut ya. Nah tadi sebelumnya apa? Ya, ini bidang akidah, ada uluhiyah, ketuhanan, nubuat, al-ma'ad ya. Lanjut. Nah ini bidang sosial politik juga aswaja mengenai konsep bentuk negara. Nah ini lanjut saja pandangan-pandangannya. Nah ini tentang kenegaraan ya, ada prinsip syuro, al-adl, kemerdekaan, prinsip al-musawah, kesetaraan derajat. Lanjut. Saya ingin banyak ke ibu, ke keluarga aja ya. Lanjut. Nah bidang istinbat hukum juga banyak nih. Nah sumber kita ini Bu ya, yang tadi saya sebutkan ya, aswaja itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ya. Ijma ini kan nanti kita mendapat pendapat para ulama. Kita nggak boleh, nah, sekarang orang belajar dari internet, nggak ada gurunya Bu ya. Nanti bisa tersesat karena belajar itu harus ada mursyidnya, ada gurunya Bu ya. Kayak pengajian. Nah, kemudian ada Qiyas, ini pengambilan sumber hukum, juga ada lembaganya yang memang berwenang. Jadi kalau bertanya tentang hukum ada MUI-nya, ada DKM di sini Bu ya. Jadi jangan main comot aja tuh di internet tanpa kita melihat ada di situ ada kajiannya, ada asbabun nuzulnya gitu Bu ya. Lanjut. Nah ini bidang tasawuf ini ya, pendapat-pendapat para ulama, biasanya Imam Ghazali yang menjadi ini kan tentang sikap tasawuf, zuhud dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, saya bicara tentang aktivasi nilai pendidikan berkarakter aswaja. Ini Mas Waja ini paham yang memuat nilai ajaran Al-Quran dan hadis. Hadis di sini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita cinta Nabi, cinta Rasul, kita harus apa menurut aswaja? Harus mengikuti segala sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Ya, ini salah satu nilai ajaran aswaja, Akhlakul Karimah, ini ada prinsip i'tidal, keadilan ya. Nah, ini langkah-langkahnya ada tasamu, toleransi, tawazun, seimbang. Nah ini harus diterapkan dalam rumah tangga dalam bentuk yang sederhana Bu ya. Bagaimana sikap keadilan ibu misalnya anak laki dan perempuan ya kan. Kemudian yang besar dengan yang kecil. Nah itu harus berkeadilan, proporsional Bu ya. Jangan yang kecil ibu karena ini akhirnya yang besar begitu punya anak kecil dilupakan. Itu sering terjadi Bu ya. Harus adil Bu. Yang gede juga pengen disapa, pengen diingat walaupun mungkin porsinya lebih banyak yang kecil, tapi jangan hilang sama sekali Bu ya, karena dia akan nanti mencari apa Bu? Mencari jawaban, mencari kasih sayang di luar rumah gitu ya Bu ya. Padahal nanti bisa menjerumuskan. Nah tasamu, toleransi, sikap toleransi. Ya bagaimana tadi di dalam ajaran aswaja itu, walaupun kita sebagai orang tua, kita tidak boleh otoriter Bu ya. Harus juga misalnya kamu harus masuk kuliah fakultas ini, padahal anaknya tidak suka di bidang itu ya. Kita harus melihat potensi anak dan kecenderungan anak, karena itu nanti mereka belajar bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih ya. Jadi sikap toleran kita itu juga diterapkan dalam keluarga. Nanti itu yang akan membentuk anak-anak kita tidak bersifat radikal, karena dia sudah diajarkan di dalam keluarganya sifat toleran kepada orang lain, menghargai orang lain. Menghormati sikap orang lain itu sudah dimulai di dalam tatanan keluarga Ibu ya. Nah kemudian tawazun, seimbang tadi, keseimbangan dunia akhirat ya.
Itu sudah diajarkan. Bagaimana mereka juga belajar dari kecil, nah dididik agama dan dididik ilmu lainnya ya. Karena ada hadisnya Bu ya. Man aroda dunia falai bi ilmi. Waman arodal akhirata falai bi ilmi. Waman arodahu mama'an falai bi ilmi ya Bu ya. Siapa yang ingin dunia dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin akhirat dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya juga harus dengan ilmu pengetahuan. Itu yang kita terapkan di dalam keluarga. Termasuk ilmu masak Bu ya. Saya suka masak Bu soalnya Bu. Saya dibilang suami saya pintar daur ulang. Kenapa ibu-ibu begitu ya? Sama Bu saya juga. Kalau hari ini saya goreng bandeng nggak habis, besok saya pindang. Kasih belum habis, saya balado dulu. Belum habis juga saya pindang. Jadi itu bisa berubah bentuk ya. Nah, suami cuma nggak tahu ini masak baru padahal. Nah itu kita nggak boleh mubazir kan. Jadi itu masak apapun tuh bisa ya. Ikan bisa begitu, daging bisa jadi kalau tidak habis nanti ditongseng, nanti digulai begitu ya. Ya itu ibu-ibu paling pintar di daur ulang, ya kan? Nah, kenapa? Karena sebagai manajer harus bisa mengelola keuangan keluarga, ya Pak ya. Makanya bapak-bapak ini punya istri manajer serba bisa. Jadi Mendagri bisa, jadi Menq, ngurusin keuangan bisa ya Bu ya. Bisa juga menjadi Menteri Pertanian nih ngurusin pasokan makanan harus pas begitu ya. Nah, jadi semua keahlian karena apa ibu-ibu, Bu, ibu-ibu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita perempuan Allah kasih karunia yang namanya kemampuan multitasking. Ya Bu ya, ibu bisa melakukan pekerjaan di satu waktu beberapa pekerjaan. Itu tidak dimiliki bapak-bapak. Makanya jangan suka marah Bu sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak lagi baca koran, ibu suruh-suruh, ini itu, dia pasti tidak bisa, bukan tidak mau Bu ya. Jadi kalau bapak lagi baca koran atau lagi baca sesuatu, ibu nyuruh dari belakang, Pak tolong ini gini, dia tidak mengindahkan, itu bukan karena tidak mengindahkan, karena memang fokusnya bapak-bapak itu kepada satu. Tapi mestinya urusan istri begitu juga ya Pak ya. Kalau udah satu jangan 2, 3, 4 Pak ya. Itu suara hati ibu-ibu. Ya. Jadi Assalamualaikum, nah selamat datang Bu Ai, beliau ketua KPAI. Saya izin lanjut ya Bu ya. Ya. Jadi itu Bu ya, jadi ibu-ibu punya kemampuan multitasking. Jadi bisa, tapi ibu nggak boleh marah sama bapak. Karena bapak itu kalau sudah fokusnya satu tadi, ya ibu kalau mau meminta tolong bapak, samperin Bu, deketin dulu. Pak, Assalamualaikum Pak. Pak ganggu ya Pak, motor gitu ya Pak, jangan, Pak tolong nih angkatin ember, Pak tolong nih anak-anak begitu. Ya dia nggak denger Bu, nggak bisa fokus ya. Jadi memang keberadaan kita secara fisik, memang keberadaan fisik kita agak berbeda. Ya Allah sudah berikan masing-masing kelebihan gitu ya. Jadi harus saling melengkapi. Jadi kekurangan kelebihan pasangan itu harus saling melengkapi. Jadi kemampuan multitasking itu memang sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita maksimalkan gitu ya. Nah tadi praktek aswaja tadi ya kita yang harus mengantarkan juga bersama Bapak ya nilai-nilai tadi kejujuran, keadilan. Nah lanjut sampai tawazun seimbang. Lanjut Mas Beni. Oke. Aswaja ini mengandung beberapa nilai yang substansi Bu ya. Tawasud moderat. Jadi pengajaran moderat di situ tadi ibu dengan bapak dengan anak itu mengajarkan sikap anak itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan apa yang dirasakan, tidak mengurangi rasa hormat. Ya, jadi anak itu justru kalau diberi saluran untuk dia menyampaikan, dia tidak akan mencari saluran lain yang bisa saja akan mengakibatkan mencari tempat yang salah. Ya, tetapi kalau ibu dan bapak berperan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, nah sikap-sikap moderat ini sudah dilakukan, akan membentuk nanti sampai dengan dewasa, sehingga sikap-sikapnya itu pasti dia anti kekerasan, mau mendengar orang lain, Bu ya. Nah itu juga kalau jadi pemimpin itu luar biasa, pemimpin itu kan harus banyak mendengar rakyatnya ya. Nah kalau sikap moderat itu sudah ditanamkan, maka dia akan menjadi
orang juga dengan orang lain bersikap moderat, memberikan satu tanggapan, memberikan juga penghormatan kepada orang lain, menghargai orang lain gitu. Nah, kemudian tawazun berimbang tadi Bu ya, perempuan laki harus menempatkan, yang kecil yang besar ya, saling menghormati, saling menyayangi, itu diajarkan. Jadi jangan sering Bu, saya tuh kebetulan pernah mengajar di SMP Bu ya. Ada anak yang bandel sekali luar biasa Bu, menurut guru-guru. Nah kalau dalam ini saya tidak ada anak yang nakal, tapi ini anak ingin mendapat perhatian. Jadi metode guru-guru kita dulu, kalau ada anak yang nakal itu ditaruh di belakang Bu. Ya betul nggak? Ya kan? Yang suruh maju, yang suruh nulis anak yang pinter, betul nggak? Ya? Nah, saya juga pada saat sekolah diperlakukan seperti itu. Nah, saya yang suruh maju, jadi yang nakal yang ini semakin mengganggu di belakang. Nah, begitu saya menjadi guru, saya tidak mau lakukan itu. Jadi anak yang dianggap nakal tadi, saya suruh maju ke depan Bu, suruh nulis. Pada saya diprotes sama murid-murid saya. Ibu, itu yang biasa nulis si Narti, ya, sebut namanya Narti. Karena dia yang pinter, yang rajin. Bukan si ini, bukan Agus Bu, Agus tuh nakal seperti gitu. Ya, ibu pengen minta Agus maju. Begitu Agus maju ke depan, kira-kira kelas berisik nggak Bu? Enggak. Kalau Agus saya maju ke depan, berisik nggak? Enggak. Karena yang berisiknya saya pindahin ke depan Bu. Jadi selama ini guru-guru sampai patah Bu, penggaris yang panjang itu mukulin Agus ini karena selalu bikin keributan. Karena metode selama ini yang dilakukan, ya karena dia nakal udah biarin dia di belakang. Nah begitu saya balik, aman Bu. Nah kemudian saya panggil, Agus, kamu pimpin ya baris-baris, protes lagi, anak-anak saya diprotes. Ibu yang mimpin baris-baris itu bukan Agus, biasanya Ahmad. Kan dia selebor orangnya gitu kan, selebor kan. Memang si Agus ini kan pakai baju dikeluarin Bu ya. Ya ada sembarangan dah ya. Terus begitu saya minta dia mimpin baris berbaris, rapi Bu, dimasukin. Ternyata bisa loh Bu. Nah, terus satu lagi saya lakukan treatment terapi. Dia suka berantem Bu. Berapa kali orang tuanya dipanggil karena dia berantem. Ya kan, sampai bonyok anak orang. Saya panggil, Agus, kamu suka bela diri? Kamu senang silat apa senang gulat? Senang silat Bu. Saya daftarkan ke Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Waktu itu sekolah saya dekat utara ya. Jadi saya daftarkan dan alhamdulillah dia jadi juara Bu. Kamu kalau berantem sama teman kamu di kelas, teman kamu bonyok, kamu diskor sekolah. Kalau kamu guletnya di sasana ini, di tempat bela diri kamu mendapatkan piala. Kan begitu Bu. Begitu ya Bu ya. Cara yang saya coba dan alhamdulillah waktu itu berhasil. Saya tanyakan, kenapa sih kamu begini? Ternyata Bu, tadi yang saya bilang terkait dengan keseimbangan Bu. Ternyata orang tuanya begitu dia punya anak yang kecil, dia abai kepada Agus ini. Jadi kalau makanan udah ini ayam, udah yang kecil-kecilnya yang udah tinggal kayak tulang-tulangnya, udah kamu nih, kamu yang gede, yang kecil. Nah, apa saja adiknya dulu. Saya itu seperti anak tiri Bu, anak pungut atau anak apa begitu. Nah seperti itu, saya belajar juga seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu saya bilang orang tua kamu maksudnya tidak demikian. Karena kamu yang paling besar, kamu dianggap dan disiapkan untuk tahan banting. Kamu menghadapi situasi karena kamu yang akan memimpin. Emang begitu Bu? Jadi hal-hal itu sebetulnya kondisi rumah tangga demikian, anak itu bisa mengerti asal ada pendekatan dan dikomunikasikan dengan baik. Dan ternyata bisa gitu loh. Ya. Jadi tidak ada problem yang tidak bisa. Nah sama misalnya persoalan ibu dengan bapak berbeda misalnya dari sisi pendidikan, ekonomi. Banyak persoalan perceraian karena istri yang pendidikannya lebih tinggi. Kemudian pendapatannya lebih tinggi. Nah si istri kan bilang, uang bapak, uang saya, uang saya, uang saya. Kan gitu ya. Kan gitu. Kan sering problem gitu, akhirnya sampai bercerai Bu ya. Kalau kita menyadari sebagai seorang muslimah yang wajib memberi nafkah bapak ya. Ibu tidak wajib, betul. Tetapi jika seorang perempuan ya bekerja dan hasil bekerjanya dinafkahkan untuk keluarganya,
pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Siapa yang mau? Nggak perlu ke medan perang, Bu. Kita menafkahi keluarga, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Luar biasa. Apa akan ada problem kalau ekonomi perempuan lebih tinggi kalau sikapnya demikian? Ada nggak? Tidak ada. Jadi harus dibangun namanya husnul tafahum. Apa Bu husnul tafahum? Saling pengertian. Ya Bu ya, toleransi, saling pengertian, husnul tafahum. Saya punya cerita Bu yang menarik. Zaman dulu nih, dulu kala Bu ya. Tapi menurut saya sih masih bisa kita ambil hikmahnya untuk masa sekarang. Jadi masa lalu itu ada suami istri yang gak pernah berantem Bu. Ini si istrinya gatel, pengen ngerasain kalau rumah tangga berantem tuh kayak apa ya, asik kali ya. Ini yang adem malah pengen berantem Bu. Pengen berantem, yang berantem udah tiap hari ya. Jadi suaminya ini penulis, dia jahitkan sebuah baju, lengan tangan bajunya yang kanan ini kecil, lengan baju kirinya dibuat lebar. Dengan harapan suaminya bakal marah, pasti marah nih. Saya pengen tahu nih suami saya nggak pernah marah, biar marah dia. Begitu bajunya jadi, apa kata suaminya? Masya Allah, istri saya kok ngerti banget, pinter banget katanya. Saya ini kan penulis, jadi lengan bajunya kecil enak untuk nulis. Kalau gerah langsung kipas pakai lengan baju yang kiri, gitu ya. Dulu belum ada AC Bu ya. Artinya sudah dibuat kondisi untuk ribut pun tidak. Nah itu kita harus menjadi itu Bu ya. Meskipun dipanas-panasin ibu-ibu, kalau udah ketemu temennya rumpi langsung gitu ya. Jangan panas, husnul tafahum tadi ya. Ternyata sesuatu yang dianggap tadi mau dikondisikan tidak baik, jadinya tetap baik. Karena mindsetnya, cara berpikirnya yang positif. Ibu baru dibilangin, Bu, bapak tuh jalan tuh sama perempuan. Udah mau labrak, tahu-tahu siapa? Keluarganya Bu ya. Jadi yang begitu, apalagi udah HP dibuka pengen tiap hari meriksa HP bapaknya. Capek sekali hidup seperti itu Bu ya. Jadi yang dibangun adalah sikap toleransi kepada anak juga begitu. Saling mempercayai, saling mengerti, tetapi kita tetap memberikan perhatian. Gitu Bu ya. Nah kalau enggak itu nanti kita di dalam rumah tangga saja kita tidak bisa menyelesaikan ini, apalagi ke masyarakat yang lebih luas. Ibu-ibu hebat Bu perannya loh. Ibu-ibu kan manajernya ya, jadi ibu yang menakodai ini pimpinannya bapak. Tapi kan biasanya diserahkan kepada ibu ya, nih uangnya, nih atur anak-anak segala macam Bu ya. Jadi kepercayaan ini bisa kita tunaikan secara seimbang dan berkeadilan Bu ya. Lanjut. Ya, ini pembentukan karakter. Nah, apa sih outputnya? Tadi membentuk tadi yang kita memiliki sifat tasamu, tawazun gitu ya Bu ya. Moderat tadi, kemudian memberikan perhatian. Hasil outputnya adalah khairu mamadi khairu ummah. Ya, mewujudkan generasi terbaik, umat terbaik. Ibu-ibu perannya sangat besar tentunya bersama Bapak untuk mewujudkan generasi yang berkarakter ahlus sunnah wal jamaah yang diharapkan nanti bisa membangun khairu umat terbaik. Ini kuncinya menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran ini. Lanjut. Nah, pembentukan karakter khairu ummah ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di dalam tadi ya, di dalam nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah ini, tawasud, moderat, tawazun, berimbang, atasamu, toleransi, kemudian ata'adul, keadilan. Ini nilai-nilai ini Bu ya. Nah lanjut, mungkin saya sampai di akhir ya. Nilai-nilai aswaja ini membentuk dari seluruh bidang ya, untuk juga tadi mencegah radikalisme, kemudian fanatisme berlebihan. Kalau nilai-nilai tadi tasamu, tawasud itu diajarkan, insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang berpikiran moderat, toleransi dan juga menghargai yang tua, menyayangi yang muda. Jadi Bu, di dalam kalau seseorang itu kita lihat pandangan keagamaannya itu dia bisa katakan tingkat spiritualitasnya tinggi ya, pemahaman keagamaan tinggi apabila dia memiliki toleransi yang tinggi. Itu kuncinya.
Ya, jadi kalau ada orang yang intoleran kepada orang lain, itu dapat dipastikan pemahaman keagamaannya belum mencapai ya kematangan. Jadi tingkat kematangan spiritual seseorang itu dapat dilihat dari tingkat toleransinya. Gitu Bu ya, kata kuncinya ya. Jadi kalau orang-orang yang semua orang dianggap kafir, ini semua dianggap menyimpang dan lain sebagainya, dan berlaku radikal, itu karena pemahaman keagamaannya atau spiritualnya belum matang. Gitu Bu ya. Jadi itu kuncinya. Nah, lanjut mungkin di terakhir nanti ini. Nah, terkait dengan radikalisme, kemudian tadi sifat ekstremis lain dilakukan pendekatan melalui paham Ahlussunnah wal Jamaah ini secara ideologi ya Bu ya. Tetapi harus dua pendekatan, secara ideologi dan secara ekonomi. Karena orang radikal dan bersikap itu, satu, ideologinya, paham keagamaannya dibetulkan sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah tadi yang moderat. Tapi juga harus dilakukan pemberdayaan ekonomi. Karena banyak sekali teroris itu yang kemarin melakukan bom bunuh diri, itu dijamin Bu, ekonomi udah kamu bom bunuh diri, kamu keluarga kamu dijamin dan lain sebagainya. Faktor ekonomi ini kadang juga menjadi sebab terjadinya sikap-sikap terorisme dan radikalisme. Jadi tidak hanya yang bersifat ideologi atau paham keagamaan. Makanya kita harus sejahtera. Kalau dalam Islam makanya kita ada kewajiban bayar apa? Zakat, infak, sodako, karena kita diminta untuk kaya ya. Nabi juga berdagang. Ibu-ibu nih yang biasanya pinter dagangnya. Di pengajian juga pada pinter ya. Ibu-ibu hebat loh. Nah kemarin di masa pandemi yang paling bertahan ya di kemarin masa pandemi kemarin adalah UMKM Bu. Justru di perusahaan-perusahaan besar banyak yang ambruk. UMKM siapa Bu yang banyak melakukan? Yang jualan-jualan itu? Ibu-ibu, keren loh ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Tadi ibu-ibu soalnya pintar daur ulang Bu ya. Kalau pas kemarin belanja dikasih 1 juta, begitu 300 udah bisa tempe, dibikin bistik tempe ya. Perkedel tempe. Terus apa lagi? Udah pokoknya tempe aja bisa berapa jenis lah ya. Gitu. Jadi ibu-ibu ini memang bisa menghadapi segala kondisi gitu ya. Nah, jadi kalau kita berlandaskan ini tentu ibu-ibu ini diharapkan tadi menjadi madrasatul ula. Dan terakhir mungkin dari saya, ya ini nanti materi keluarga. Nah, saya ingin berpesan, tadi Bu ya Aswaja ini kan melaksanakan selain perintah Allah dan juga tadi mengenai fikihnya 4 mazhab dan juga mengikuti sunnah Rasul Bu ya. Jadi Nabi kita sudah mewariskan Bu ya. Apa warisannya Bu? Warisannya apa? Nabi udah ngasih warisan belum sama kita? Kalau ibu mintanya sama bapak warisannya rumah, mobil. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Ya anak-anak, tapi Nabi juga sudah mewariskan kepada kita 2 hal. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuli. Telah aku tinggalkan kepadamu 2 warisan yang sangat berharga, kamu tidak akan tersesat ya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Ai juga Ketua KPAI sudah datang. Saya hanya sharing Bu Ai sekedarnya dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Saya yakin pengalaman ibu-ibu ya, apalagi ibu kita ini Masya Allah, tentu sudah lebih pengalaman dari saya yang sudah melahirkan generasi dari generasi ya Bu ya, dari generasi ke generasi. Semoga Allah sehatkan ibu-ibu semua, sehatkan panjang umur ya, di dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.